Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inswana dengan NIM 23140102 dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana server itu bekerja. Yang namanya Windows Server itu berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam. Ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Apa itu DNS server? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. DNS atau domain server bisa juga disebut domain name-nya, sama saja. Kalau server itu alatnya, kalau service itu software yang berjalan di dalam servernya. Server itu adalah yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat. Alamat web server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer ya, perangkat server yang namanya server maupun client atau komputer, apapun dari yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP protokol address, dan yang namanya internet protokol address itu semua sudah tahu. Apalagi kalau yang sudah tahu tentang jaringan komputer, itu identitas perangkat di jaringan yang dikenal yang namanya IP misalnya 10.1.3.1.0.3.192.168.168.100 dari kelas A ke kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address, tidak punya yang namanya cuma mengetahui bagaimana manusia menunjuk sebuah alam jaringan menggunakan nama. Nomor induk kependudukan pasti berbeda-beda, juga perangkat komputer maupun website. Itu semuanya menggunakan IP supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang user kita inginkan. Tentu kita harus mengetik alamat, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan ke DNS server, ke IP address Google mungkin 12.244.23.44 seperti itu. Misalnya alamat Google-nya pasti seperti ini. Konsepnya dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog, seperti address book di dalam nomor catatan telepon di handphone. Ada kartunya, ada nomor telepon pastinya, berbeda-beda tiap orang nomor teleponnya. Kita mau telepon seseorang itu sulit kan, jika harus menghafal nomor telepon, menghafal angka itu sulit. Jadi makanya kita simpan di alamat buku, alamat telepon di phone book, supaya kita tahu si Claudia nomor teleponnya sekian, si Mutma nomor teleponnya sekian. Jadi kalau kita ketik Claudia akan keluar nomor teleponnya, terus kita tinggal telepon. Konsepnya CSOK, dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke sini, alias atau nama dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google. Server itu kan tidak cuma satu Google, punya banyak server di belakang layar
di backnya itu ada banyak server alamat utamanya google.com, tapi server bisa banyak mungkin ada google1.com, google2.com dan seterusnya. Dan fungsinya dari CNAME ini, dari DNS server ini bisa menerjemahkan ke jadi saat kita membuka google.com, yang tampil bakal ditambahkan browser tetap google.com tapi di belakang layar. Di backnya dia mengarahkan penggunaan untuk mengakses salah satu server Google, mungkin Google 1, mungkin Google 2, atau mungkin Google 3 dan seterusnya. Singkat konsepnya dari domain name server atau DNS. Contoh kali ini kita contohkan di simulasi network, kita di simulasi network kita punya switch ini, virtual box, host online, adapter, kemudian ada server yakni JKT C1 yang kita sudah bikin, kemudian JKT server on yang juga sudah kita bikin. Kita coba lihat di server ini di C1 ini aktif directory utama yang di C1 ini. JKT kita masuk ke menu DNS. Oke, di sini daftar perangkat yang terhubung terdaftar di DNS di server manage di JKT CD C1 ini. Ini cuma satu. Kalau kita mau lihat kita secara mendalam, kita klik tools, kemudian di DNS di sini bisa dilihat bagian forward, lookup, zone, klik saja, dan di sini ada domain yang kita bikin, sukasuka.com. Kita lihat di sini. Jadi sukasuka.com ini hanya mengenai alamat ya sendiri, name servernya JKT ini, tapi juga mengenai IP-nya sekalian, begitu juga mengenal praktik tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain, yakni JKT C server on JKT SARV1. Dia alamatnya ini 1968.5612. Itulah konsepnya. Ini secara praktiknya yang simpel saja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT1, ini akan daftar nama komputer lainnya. Berikutnya IP address-nya berapa. Oke, kita praktik. Contohnya buka virtual box di sini. Saya punya Windows 10 ini saya join ke domain, masih workgroup kita jalankan. Si Windows 10 ini pasti bagian network settingnya ini attack setting, host only, adapter sama dengan Windows. Server domain control Windows server, yang server di bawah ini coba attack to host, jadi mereka bertiga perangkat berada di satu jaringan yang sama. IP address-nya dapat berapa, win yang sama. Ini IP address-nya dapat berubah, ini win 10. Lihat saja, kita login. Oke, sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. 19. Kita lihat IP-nya dulu. 192.168.56.113. Ini IP-nya didapat dari DHCP server. VirtualBox masuk ke Windows server. Yang ini yang maksud. Sekarang saya mau join domain. Perangkat ini di Windows 10. Untuk join perangkat, kita masuk ke komputer Advanced View Edit System Setting.
video view-nya, sistem setting, kita masuk komputer name, kemudian kita cek seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. Servernya harus kita arahkan dulu, nanti ada tentang praktik di HCP server. Kemudian center kita ke properties, kemudian ke DNS-nya 192.16856. Sebelah sini DNS dari si DC1 server, DC1 view adapt. DC1 view adapt sistem setting. Oke, sekarang kita ke komputer ini. Komennya kita join domain sukasuka.com. Kemudian sukasuka blacklist administrator. Welcome to sukasuka. Welcome to sukasuka.com. Kita restart, kita tunggu sampai login. Sekarang kita mau login sebagai domain lewat ID domain atau lokal kita, pakai lokal saja. Soal yang penting join dulu. Terus oke. Sekarang sudah login. Coba kita cek sequence-nya. Ini saya refresh, saya tekan V5. Klik refresh di sini. Keluar daftar DNS-nya di sukasuka ini, ada perangkat baru Win101-nya. D1-nya IP-nya 192. Oke, jadi kita baru join domain, langsung daftar DNS server domain controller, contohnya di Windows 10 tadi. Sudah join domain, ada hostname-nya, terus IKN DN atau full flag domain name-nya. Ini nama lengkap dari perangkat beserta join ke domain, begitu juga IP address-nya kelihatan di sini. Klik cancel saja. Oke, itulah yang namanya sedikit praktik dari DNS server. Di sini praktik hanya sebatas belajar konsep, kemudian kita belajar bagaimana saat perangkat itu terdaftar. Perangkat itu terdaftar di server saat join domain. Dan seperti biasa, kalau mau lebih jelasnya silakan sering praktik DNS-nya. Coba join domain perangkat server yang ada. Kalau begitu, kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai konsep DNS server beserta contoh praktiknya sesuai melalui join domain dan registrasi perangkat tersebut di DNS server domain controller. Baik, itu saja penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.